Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan membacakan buku fiqih dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir, seorang pahlawan nasional, rijalud dakwah, tokoh Islami internasional yang pernah membersamai para pejuang-pejuang dakwah di era tahun 70 sampai 90-an, 1970 sampai 1993 bersama kader-kader terbaiknya. Kita lanjutkan sampai masih melanjutkan makna hikmah dalam arti memilih kata-kata yang tepat kepada mad'u. Di halaman 217 di akhir itu Pak Nasir menyebutkan bagaimana contoh perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintah untuk berdakwah kepada penguasa yang zalim, yakni Firaun, penguasa yang zalim dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa dan Harun ketika menerima perintah itu berkata, diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta 'alaina aw ay yatgha. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir kalau dia Fir'aun belum apa-apa lalu menyiksa kami, atau dia bertindak terhadap kami dengan melewati segala batas. Surat Thaha ayat 45. Tatkala itu mereka terima firman ilahi yang menghilangkan segala kekhawatiran dan menenteramkan hati mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kamu merasa takut, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, ku dengar-dengarkan dan ku lihat-lihatkan. Surat Thaha ayat 46. Yakni akan ku dengar-dengarkan, akan ku lihat-lihatkan dan ku perlindungi kamu berdua, jangan khawatir. Manakah pembawa dakwah yang tidak akan tentram dan bulat hatinya untuk melakukan tugas yang berat bila sudah memperoleh keyakinan bahwa ia tidak akan berjalan sendirian, bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak akan melepaskannya dari penglihatan dan pendengarannya, akan senantiasa besertanya dan akan melindunginya. InsyaAllah mudah-mudahan kita selalu teguh bahwa urusan dakwah ini akan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ikhlas dan istiqamah, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada keduanya bahwa orang yang akan mereka hadapi itu memang seorang zalim yang melewati batas. Walaupun demikian, keduanya diberi harapan. Pembawa risalah dan dakwah tidak boleh memulai langkahnya dengan rasa putus asa. Rasa putus asa melumpuhkan daya ikhtiar, sedangkan harapan akan berhasil menumbuhkan kekuatan dan ijtihad. Sumber kekuatan inilah yang diberikan kepada Musa dan Harun alaihimassalam. Mudah-mudahan Fir'aun akan ingat juga akan kebenaran bila diketok pintu akalnya, atau akan tumbuh rasa takutnya akan ilahi atas kesalahan-kesalahannya bila diketok pintu hatinya. Walaupun bagaimana, hutang sebagai pembawa risalah dan dakwah adalah menyampaikan balagh yang berisi tabsyir, kabar gembira, dan inzar, peringatan akan akibat. Isi tugas yang diterima oleh Musa dan Harun alaihimassalam ialah idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah membuat kezaliman yang melewati batas. Maka katakanlah kepadanya qaulan layyina. Mudah-mudahan ia akan ingat akan kebenaran atau merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Surat Thaha ayat 43 sampai 44. Nabi Allah Musa dan Harun alaihimassalam diperintahkan supaya menyampaikan tabsyir dan inzar itu kepada Fir'aun dengan qaulan layyina. Qaulan layyinan lazim diterjemahkan dalam bahasa kita dengan kata yang lembut atau kata yang manis. Mari kita perhatikan sampai kemana lembut dan manisnya kata-kata yang diucapkan oleh Musa dan Harun di hadapan Fir'aun itu, dan sampai kemana pula tajam tikamannya. Fa'tiyahu
fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Maka datangilah dia olehmu berdua dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan-utusan dari Tuhanmu. Oleh karena itu lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah mereka engkau siksa jua. Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan keterangan dari Tuhanmu. Semoga selamat dan sejahtera bagi barang siapa yang menuruti petunjuk ilahi. Surat Thaha ayat 47. Mula-mula Musa dan Harun alaihissalam memperkenalkan diri mereka kepada penguasa yang telah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan Maha Tinggi itu. Kami berdua adalah utusan-utusan Tuhanmu. Itu perkenalan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, memulai kata-katanya dengan kami berdua adalah utusan-utusan Tuhanmu. Orang-orang yang diutus tidak melebihi dan tidak mengurangi kedudukan mereka yang sebenarnya. Mereka tidak menepuk dada memperagakan gengsi yang bisa menyinggung rasa dan membangkitkan nafsu congkak dan sombong pada diri seseorang yang takabur seperti Fir'aun itu. Tidak pula merendah-rendahkan diri berlebih-lebihan yang menjatuhkan martabat. Nah, jadi kata Pak Nasir, dengan mengatasnamakan diri mereka berdua sebagai utusan, nah, itu tidak akan menyebabkan mereka rendah diri di hadapan Fir'aun, dan juga tidak menyebabkan mereka seperti seolah-olah sombong terhadap seorang Fir'aun yang memang juga sombong begitu. Tetapi mereka tegaskan bahwa mereka adalah utusan-utusan dari Tuhanmu, yakni dari Tuhanmu Fir'aun, yang walau bagaimanapun besar kekuasaanmu Fir'aun, kekuasaan Allah lebih besar dan ia berkuasa atas hidup dan matimu, wahai Fir'aun, gitu maksudnya. Musa dan Harun alaihissalam tidak langsung menyinggung-nyinggung pengakuan Fir'aun bahwa dia sendiri adalah Tuhan yang Maha Tinggi itu, tetapi dengan kata perkenalan yang pendek dan ringkas itu, di mana mereka pilih kata-kata. Nah, ini bagaimana Pak Nasir mencontohkan bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun memilih kata-kata yang tepat di hadapan orang yang tepat. Utusan-utusan Tuhanmu, dan bukan kata-kata utusan-utusan Tuhan kami. Kata yang dipilih adalah dengan istilah kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, bukan dengan kata-kata kami adalah utusan-utusan Tuhan kami. Seolah-olah mereka berkata, memang sudah sama-sama diketahui bahwa kepada rakyatmu engkau mendakwahkan bahwa engkau adalah Tuhan mereka, tetapi engkau sendiri dan kami berdua, kita ini akan sama-sama tahu bahwa itu sebenarnya tidak begitu. Ada yang berkuasa di atasmu, Tuhanmu dan Tuhan kami juga. Dialah yang mengutus kami kepadamu sekarang ini. Itu yang terkandung dalam kata pembukaan kedua Rasul itu, yakni Nabi Musa dan Nabi Harun. Demikian insya Allah kita akan lanjutkan kembali di hari besok. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.